Menurut data statistik Kemendikbudristek tahun 2020, angka kasar perkiraan lulusan SMA tiap tahunnya adalah sebanyak 3,6 juta. Data tersebut perlu direspons dengan serius oleh setiap satuan pendidikan dengan mempersiapkan peserta didik setelah kelulusan, bukan sekedar sebagai tempat menyelesaikan kurikulum. Menurut teori perkembangan karir, peserta didik akan melalui dua fase, yaitu fase pertumbuhan dan fase eksplorasi. Pada fase pertumbuhan, yaitu usia 4-13 tahun, individu mulai membentuk tingkah laku yang penting dalam konsep dirinya. Pada fase ini, setiap pengetahuan dan pengalaman anak akan jenis-jenis profesi akan menjadi awal dalam memilih pekerjaan nantinya. Selanjutnya, pada fase eksplorasi, usia 14-24 tahun, peserta didik sudah menyadari bahwa pekerjaan adalah bagian dari hidupnya suatu saat nanti. Pada masa ini, peserta didik mengeksplorasi kesempatan dan peluang bekerja dengan mempertimbangkan banyak aspek seperti jenjang karir, ketersediaan lapangan pekerjaan, serta besaran penghasilan yang mungkin didapatkan. Oleh sebab itu, menyiapkan peserta didik setelah kelulusan bukan dimulai dari kelas 10, namun sudah dimulai sejak fase-fase sebelumnya. Inilah yang mengakibatkan banyak anak bingung memutuskan pilihan ketika lulus SMA jika segala persiapan baru dimulai di kelas 10. Bagaimana cara agar peserta didik tidak bingung memutuskan pilihan ketika lulus SMA? Apa yang bisa dilakukan satuan pendidikan untuk mempermudah peserta didik memutuskan? Kita simak di pembahasan berikut ini ya. Ketika berbicara kelulusan SMA, maka ada beberapa kemungkinan kelanjutan karir yang akan dipilih oleh peserta didik. Ada yang melanjutkan pendidikan, ada yang memilih langsung bekerja, atau ada pula yang memilih berwirausaha. Oleh sebab itu, proses pemilihan mata pelajaran pilihan hadir sebagai salah satu cara untuk mempersiapkan peserta didik setelah kelulusan. Untuk memfasilitasi peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan, maka satuan pendidikan perlu menyusun strategi belajar berdasarkan Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022 tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Strategi belajar ini diharapkan mampu mengakomodasi peserta didik baik yang akan mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi nasional berdasarkan tes, maupun seleksi mandiri oleh perguruan tinggi. Peserta didik perlu dibekali kompetensi yang holistik dan lintas disiplin. Contohnya, untuk menjadi seorang dokter, selain ilmu dasar mengenai tubuh, manusia, dan proses kimiawi dalam obat, calon dokter juga diharapkan mampu menguasai pola sosiologi budaya manusia. Harapannya adalah agar dokter mampu memahami perilaku masyarakat dan kaitannya dengan kesehatan. Selain itu, satuan pendidikan juga perlu menyediakan pengembangan potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Hal ini bertujuan untuk menjembatani peserta didik dalam menghadapi serangkaian ujian kognitif untuk masuk perguruan tinggi atau ujian pengembangan profesi lainnya. Sedangkan, untuk memfasilitasi peserta didik yang akan bekerja maupun berwirausaha, satuan pendidikan perlu membekali peserta didik dengan pendidikan yang menyeluruh, baik secara pengetahuan maupun keterampilan. Mengingat dunia bekerja dan berwirausaha akan selalu bergerak dan berubah, maka tidak ada solusi mutlak dalam menyiapkan peserta didik yang akan bekerja dan berwirausaha, selain membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk mereka kelak. Satuan pendidikan dapat memfasilitasi proses belajar yang selalu mendorong peserta didik untuk menggali pengalaman baru, bermakna, serta kontekstual. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi pribadi yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi dunia kerja. Secara umum, kurikulum Merdeka sebenarnya sudah memfasilitasi kebutuhan peserta didik, baik yang akan melanjutkan pendidikan maupun yang akan langsung terjun ke dalam dunia kerja. Hal ini ditunjukkan dengan 1. Profil pelajar Pancasila yang diterapkan pada sepanjang pembelajaran memperkuat kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. 2. Adanya pemilihan mapel yang mengakomodasi target, minat, dan bakat peserta didik. 3. Pembelajaran berbasis proyek dalam berbagai kesempatan untuk memberikan eksplorasi terhadap kepekaan, berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, serta inovasi. Selain itu, satuan pendidikan juga bisa membekali peserta didik dengan 1. Kegiatan bimbingan karir, baik secara personal maupun klasikal bersama dengan guru BK. Hal ini bertujuan
untuk memfasilitasi peserta didik dalam merefleksikan minat dan bakat serta perencanaan karir. 2. Bekerja sama dengan profesional untuk memberikan gambaran bagaimana proses berkarir dalam profesi tertentu. 3. Kegiatan magang sederhana untuk menumbuhkan kesadaran etos kerja dan paparan terhadap profesi tertentu. Dengan begitu, satuan pendidikan dapat mendorong agar peserta didik dapat cepat belajar dari pengalaman baru, memberikan upaya terbaik dalam situasi dan tantangan yang kompleks, senang memberi makna pada berbagai pengalaman yang dialami, dan mencapai hasil yang lebih baik, seraya terus-menerus mengembangkan keterampilannya.